Kadin, Nusa Tenggara Timur. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Bobi, salam sehat. Selamat pagi Bu Femi dan seluruh para pendengar Pro 1 RRIND dimanapun berada. Selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Bobi. Hari ini menjadi hari pertama bergabung bersama RRIND Pak ya. Ya, terima kasih. Oke, nah ini terkait dengan bantuan yang diberikan oleh Kadin Nusa Tenggara Timur. Bisa disampaikan apa alasan mendasar untuk pemberian bantuan di sejumlah kabupaten dan juga di RSD Airamo di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini Pak Bobi? Baik, terima kasih Bu Femi dan juga seluruh pendengar RRI Pro 1 di manapun Anda berada. Saya perlu menjelaskan bahwa Kadin NTT atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia ya itu adalah satu organisasi di bawah Undang-Undang Nomor 1 yang membawahi seluruh organisasi, asosiasi pengusaha bidang perdagangan dan industri. Jadi Kadin itu rumah besar. Nah, pertanyaan Bu Femi adalah terkait dengan bantuan alat kesehatan, ya sejumlah alat kesehatan bahkan vaksinasi kepada daerah-daerah. Mengapa? Sebab satu hal Bu Femi bahwa kami Kadin Kamar Dagang dan Industri mewakili para pengusaha di bidang apapun itu, kami menyadari bahwa dengan COVID-19 ini akibatnya sangat berpengaruh kepada pergerakan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ya. Sehingga kita pun dari dunia usaha itu menambahkan bahwa ini dapat segera berlalu, ini segera kita bisa kembali pulih dan perekonomian dapat berjalan kembali. Sehingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia Pusat, begitupun dengan NTT, kami melakukan dengan segala upaya. Apa yang kami lakukan sebenarnya banyak Bu Femi, beberapa adalah vaksinasi gotong royong. Kita tahu kalau vaksinasi yang selama ini dilakukan umumnya itu adalah dukungan dari pemerintah dan itu gratis dari pemerintah, tapi kalau vaksinasi gotong royong itu vaksinnya gratis, tetapi biayanya bukan dari biaya pemerintah, tetapi itu biaya adalah sumbangan-sumbangan dari Kadin, para pengusaha konglomerasi, ya, yang dikumpulkan untuk membelikan vaksin untuk dibagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat melalui Kamar Dagang dan Industri. Dan saat ini kami lakukan, tapi khusus di NTT kami hanya lakukan di daratan timur karena memang dari keterbatasan juga ya. Kita sudah lakukan 10.000 vaksinasi dan lakukan lagi 10.000. Ini apa yang kita lakukan adalah untuk mendukung penyelesaian COVID ini sehingga kita ingin segera pulih. Kedua, kami juga melakukan membagikan tabung oksigen, ya, tabung oksigen. Ya, ini sebelumnya juga kami sudah bagikan kepada rumah sakit daerah-daerah, yaitu untuk membantu pasien COVID di rumah sakit dan juga di beberapa pelayanan masyarakat kesehatan. Nah, yang terakhir ini yang baru saja diserahkan oleh Ketua Kadin Nagekeo, Pak Sambu Aurelius dan teman-teman, itu adalah oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator ini adalah mesin untuk memproduksi oksigen dalam jumlah kapasitas tertentu yang kita dapat dukungan bantuan hasil kerjasama Kadin NTT dengan Goto. Ya, Goto ini adalah gabungan dari Gojek, Tokopedia, ya, di mana dari pihak CSR mereka membagikan oksigen konsentrator dan kami totalnya ada 40 unit dan kami bagi untuk beberapa di seluruh NTT, beberapa di rumah sakit besar itu 22 unit, kemudian
yang rumah sakit kabupaten lain masing-masing satu-satu unit. Jadi itulah kami bagikan melalui ketua-ketua kadin daerah, dan puji Tuhan sudah sekitar 80% sudah disampaikan. Jadi ini memang dalam rangka penanganan pasien COVID-19. Kita tahu bahwa hari ini COVID sudah semakin, walaupun penyebaran Omikron ini cukup cepat dan NTT kita cukup banyak yang terkena, tapi kami bersyukur bahwa Omikron ini tidak terlalu begitu menakutkan ya. Kita lihat hasilnya bahwa orang hanya beberapa hari kemudian cepat pulih, dan saya rasa itu karena pemerintah terus bekerja untuk vaksinasi, sehingga saya pikir orang-orang yang sudah vaksin lebih siap untuk menghadapi ini. Dan saya melihat bahwa dengan COVID-19 ini menjadi endemi, bukan pandemi lagi, maka kita sudah bisa beraktivitas seperti biasa, kita sudah bisa kumpul, kita sudah bisa bergerak, dan saya yakin bahwa pertumbuhan ekonomi, ya, perdagangan semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu adalah tujuan dari Kamar Dagang dan Industri dan seluruh, tentunya bersama pemerintah dan kita semua. Okay. Demikian Bu Femi. Baik. Terima kasih. Nah, ini 80% Pak ya untuk program pemberian bantuan Alkes kepada 22 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Boleh diinformasikan kabupaten mana saja nih Pak yang belum mendapatkan bantuan Alkes dari Kadin NTT? Jadi gini Bu Femi, untuk alat kesehatannya yaitu oksigen konsentrator yang saya sampaikan tadi, yaitu jadi ini yang terakhir Bu, yang sebelumnya itu kita bagikan tabung-tabung oksigen. Nah, kalau yang oksigen konsentrator ini unitnya semua sudah berada di Kupang, dan kami sudah juga salurkan melalui ketua-ketua kadin, dan semua kabupaten itu mendapat. Tapi ada yang dapat 1 unit, ada di Kota Kupang, ada beberapa rumah sakit dengan kapasitas yang besar itu mendapat 2 ya, seperti di Kota Kupang, kemudian ada beberapa rumah sakit di Labuan Bajo dan juga di Sika. Tapi selebihnya memang semua adalah satu unit setiap kabupaten. Nah, maksud saya bahwa sudah salurkan 80% itu artinya diserah terimakan. Tetapi unitnya sudah ada di NTT, unitnya sudah kami kirim ke setiap ketua-ketua kadin. Tinggal ketua-ketua kadin akan menyerahkan kepada masing-masing rumah sakit. Dalam waktu kira-kira dalam bulan ini sudah selesai semua 100%, karena unitnya sudah ada di tangan para ketua dan sudah ada di NTT, sudah lengkap. Ya, saya tadi mengecek bahwa sudah 80% lah semua diserah terima. Tinggal 20% ini beberapa kota kabupaten yang belum sempat diserah terima, saya minta di minggu ini atau minggu depan sudah bisa diselesaikan. Paling lambat di bulan ini sudah kita bisa serah terima. Baik, jadi begitu Bu Femi. Jadi memang Alkes ini sudah berada di masing-masing kabupaten Pak ya, tinggal eksekusinya nih, tinggal diserahkan kepada pemerintah daerah setempat nih Pak ya. Betul Bu Femi. Oke. Nah, terkait dengan program vaksinasi, tadi disampaikan bahwa karena keterbatasan vaksin dan ini memilih vaksin gotong royong nih Pak Bobi ya, hanya daerah daratan timur saja yang mendapatkan program ini. Apakah ada kemungkinan nantinya di daerah Flores juga ataupun Lembata dan Alor juga akan mendapatkan bantuan vaksinasi yang diberikan oleh Kadin NTT Pak? Ya, tidak menutup kemungkinan. Jadi saya mungkin bisa jelaskan sedikit Bu Femi bahwa kalau vaksin dari pemerintah, selama ini kita tahu bahwa vaksin itu kan dari pemerintah. Kita tahu kalau vaksin dosis pertama atau kedua itu kita tahu ada Sinovac, ya, ada juga Moderna ataupun ada AstraZeneca, ya, atau Pfizer. Di mana booster ini ada Pfizer dan Moderna, ya. Tapi khusus untuk vaksin gotong royong yang dimana dananya bukan dari pemerintah tetapi kumpulan dari para pengusaha-pengusaha yang tentu kita beri perhatian khusus, sehingga kita membeli namanya Sinopharm. Vaksinnya namanya Sinopharm, itu yang tidak dimasukkan oleh pemerintah, dan itu ada di Kimia Farma, melalui Kimia Farma. Tetapi
kami bagikan gratis untuk seluruh masyarakat. Artinya ini program untuk membantu pemerintah. Nah, dia dari Sinopharm mereknya, sehingga kita hanya melayani 2 dosis, tapi tidak kepada booster, maksudnya hanya untuk membantu pemerintah. Dan saat ini sudah tereksekusi 10.000. 10.000 itu yang tadi saya bilang di daratan timur, mulai dari Kabupaten Kupang 2.000, ke TTS 2.000, TTU 2.000, Malaka dan juga Belu, ya, itu untuk mendorong percepatan itu. Nah, yang kami lakukan adalah kami turun ke daerah-daerah bersama vaksinator dan melakukan vaksinasi gotong royong. Nah, ini yang sedikit berbeda dengan pemerintah karena asal dana, tetapi prosesnya saya pikir hampir sama, hanya kita membantu membackup. Kami melihat kabupaten-kabupaten yang tingkat penyelesaian vaksinasinya masih rendah, sehingga kami bisa dorong itu. Harapan kita adalah kita bisa mencapai herd immunity sehingga masyarakat kita bisa aktivitas penuhnya. Nah, kalau untuk berikut kami sedang mengajukan 10.000 lagi, Bu, dan kalau vaksin itu kita dapatkan, kami akan coba untuk salurkan, tapi kami akan lihat kabupaten-kabupaten mana yang masih kurang dan kami akan genjot di daerah itu untuk membantu. Memang jumlahnya tidak terlalu berarti, tidak terlalu banyak kalau dibandingkan dengan pemerintah, karena ini murni dari para pengusaha, ya, dan juga bantuan dari pusat, pengusaha-pengusaha besar di pusat. Karena nilainya juga cukup lumayan tuh Bu Femi. Satu vaksin itu sebenarnya nilainya itu adalah sekitar 750.000 per orang, ya. Dan itu lumayan, kita kali dengan 10.000, ya, kita sudah bisa ini. Dan itu murni bantuan CSR dari para konglomerasi perusahaan-perusahaan dari Kamar Dagang dan Industri. Jadi terima kasih buat masukannya. Kami akan prioritaskan. Saya nggak bisa janjikan 100% karena ini kita masih ajukan. Tapi jika kita dapatkan bantuan itu, kami akan usahakan, ya, untuk bisa kami arahkan ke daerah Flores. Khususnya kami akan lihat kabupaten yang tingkat penyerapan vaksinasinya itu rendah. Karena Ibu sekali minta 10.000 itu sama dengan kami ajukan 7,5 miliar, ya, dari pusat untuk lakukan. Belum lagi operasional di lapangan. Jadi anggarannya cukup besar. Tapi puji Tuhan kami bersyukur bahwa Kadin pusat sangat mendukung, Kadin NTT dan juga Kadin daerah. Ini 3 Kadin dari tingkat kabupaten, provinsi, dan pusat untuk bekerja sama bersama Kimia Farma dan lain-lain. Ini bentuk kepedulian yang luar biasa nih, Pak Bobi, ya, dari teman-teman Kadin pusat, NTT dan juga daerah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, ya, dan membantu serta mendukung pemerintah untuk capaian vaksinasinya dengan anggaran yang tidak main-main nih, Pak Bobi, ya, sangat besar kalau bisa kita hitung tadi seperti yang disampaikan. Nah, ini bagaimana dengan respon atau animo dari masyarakat ini sendiri, Pak, dalam program vaksinasi ini sendiri? Ya, responnya saya juga ini, ya, artinya Ibu tahu dari satu sisi pihak ini anggaran yang besar, ya. Saya juga bisa membayangkan, Ibu, kita semua pergi dapat vaksin pemerintah itu kita hanya tahu terima aja kan karena semua gratis. Tapi itu semua uang negara itu, ya. Makanya kalau kami divaksin gotong royong, kami lakukan itu benar-benar kadang-kadang di lapangan ada yang tidak terlalu respect dan pingin dengan ini. Kami membayangkan karena kami tahu jumlah nilainya. Setiap kali kami turun itu miliaran rupiah yang disiapkan untuk membeli vaksin dan juga membiayai vaksinator. Tapi kadang-kadang sampai di daerah itu responnya banyak juga yang tidak semua. Artinya kita kejar, ya, sampai ke desa-desa, sampai ke kecamatan. Tapi ada juga yang kurang tersosialisasi dengan baik, ada juga yang tidak ingin, tapi itu juga pilihan, ya, mereka. Tapi kami harap bahwa artinya tidak terjadi kepada seluruh kabupaten, tapi beberapa kabupaten di mana kami sudah turun dengan vaksin yang cukup dipersiapkan, tapi
masyarakat juga tidak terlalu Antusias ya. mereka menyambut dengan baik ya, dengan cepat ya. Jadi ya, cuman yang saya bilang tadi Bu Femi, kalau kita dari pemerintah lakukan itu, ya kita terima-terima saja, kita tidak tahu karena tidak tahu nilai anggaran ini berapa. Tapi kalau yang dari gotong royong kita tahu, kita yang eksekusi di lapangan kita tahu bahwa ini miliaran rupiah kita turun, tapi kalau kita mendapati ada masyarakat yang beberapa desa yang tidak Kurang tidak responsif mendukung ya. 100%, ya lumayan ini juga berasa juga begitu. Oke. Makasih Bu Femi. Baik, semoga saja dengan obrolan kita pagi hari ini, perbincangan kita banyak mengetuk hati masyarakat nih. Diberikan gratis, kemudian bentuk kepedulian Kadin ini bisa mendorong mereka untuk lebih responsif Pak ya, untuk mengikuti program vaksinasi dari Kadin NTT dan juga melalui pemerintah. Betul Bu Femi. Oke. Perlu kita sampaikan kepada masyarakat karena banyak isu-isu yang membuat orang banyak takut ya. Tentu hal ini diambil langkah oleh pemerintah itu untuk kebersamaan kita semua, kelangsungan kehidupan kita semua. Dan perlu disosialisasikan bahwa vaksin ini, karena banyak juga dari sisi ini yang memberikan isu-isu tentang ada chip lah atau ini bagian ini. Saya pastikan bahwa di dalam vaksin ini kita pantau, kita tahu bahwa ini adalah satu hal yang baik dan kita sudah pelajari dengan baik ya. Tentu itu sudah dilakukan yang terbaik oleh pemerintah. Oke. Dan ini akan membawa dampak kepada kita semua. Karena semua kita yang sudah mendapatkan vaksin 2 kali minimal ya, itu kita lebih kuat atau kita lebih bisa bertahan dengan baik. Dan juga satu hal, kita juga tidak, artinya kalau kita tidak terkena, kita juga tidak menularkan kepada yang lain, sehingga ini sambil menjaga satu sama lain, begitu ya. Oke, baik Pak Bobi, terima kasih informasinya pagi hari ini. Tentunya edukasi penting untuk terus kita lakukan ya Pak ya, kepada semua pihak nih, agar kita bisa menyebarkan, jangan sampai ada hoax, oh jangan-jangan ini karena Sinopharm nih, makanya masyarakat takut atau mungkin ragu-ragu ya untuk mengikuti vaksinasi Pak ya. Tapi tidak benar segala ketakutan itu Pak. Ya, ada yang takut karena begitu divaksin ada dampak sedikit demam, pusing dan lain-lain. Tapi tidak ada cerita karena vaksin kemudian sampai meninggal ya. Tapi ada dampak yang mungkin ini itu dampak yang umum dan dampak memang ikutan ya, bisa terjadi ya. Tetapi itu justru sebenarnya untuk menaikkan antibodi kita. Baik, terima kasih Bu Femi. Ya, terima kasih juga Pak Bobi informasinya pagi hari ini. Selamat berhari Minggu, salam sukses dan salam sehat untuk teman-teman Kadin Nusa Tenggara Timur. Salam sehat, sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua dan salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur.